Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Seni Bermatematika. Pertemuan kali ini merupakan pertemuan yang ke-12 yang akan mempelajari tentang nilai maksimum dan minimum dari fungsi trigonometri. Oke, kita lanjut. Misal diberikan sebuah fungsi y sama dengan fx yang kontinu dalam interval tertutup D. Untuk menentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi y sama dengan fx, mungkinkah kita menentukan nilai fungsi y sama dengan fx untuk semua nilai-nilai yang berada dalam interval tertutup D? Tentu hal ini tidak mungkin kita lakukan. Oleh karena itu, kita bisa melakukan beberapa langkah. Langkah yang pertama, ambil beberapa nilai yang merupakan nilai-nilai ujung dalam interval tertutup D. Kemudian yang kedua, ambil satu nilai lagi, misalnya C, yang mana C ini berada dalam interval tertutup D, yang mengakibatkan nilai turunannya yaitu F aksen C sama dengan 0. Selanjutnya langkah yang ketiga, nilai-nilai yang diperoleh dari langkah 1 dan 2 itu disubstitusi kepada fungsi semula, yaitu y sama dengan fx, lalu dibandingkan hasilnya, mana yang terbesar dan mana yang terkecil. Jadi kalau yang terbesar itu maksudnya adalah maksimum, dan yang terkecil itu maksudnya adalah minimum. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, tentukan nilai maksimum dan minimum fungsi fx sama dengan sin x, di mana intervalnya dalam hal ini yaitu x lebih besar sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 2pi. Ini sebagai D-nya. Langkah yang pertama tadi, kita menentukan nilai-nilai yang berada di ujung interval. Jadi dalam hal ini x sama dengan 0 itu adalah di ujung interval kiri. Sedangkan x sama dengan 2pi itu adalah nilai x yang berada di ujung kanan interval. Selanjutnya, kita mengambil lagi satu nilai yang mengakibatkan turunannya itu sama dengan 0. Di mana di sini fungsinya adalah fx sama dengan sin x. Maka turunan daripada sin x itu tidak lain adalah cos x. Lalu cos x-nya ini kita samakan dengan 0. Ini tadi. Cos X sama dengan 0, cos berapa yang nilainya 0? Tentu dalam hal ini X-nya adalah pi per 2 atau 90 derajat, dan X-nya sama dengan 3pi per 2 atau 270 derajat. Selanjutnya, nilai-nilai yang diperoleh pada langkah 1 dan 2 ini kita substitusi ke fungsi semula, yaitu fx sama dengan sin x. Kita akan mulai dengan x sama dengan 0. X sama dengan 0 dimasukkan ke fungsi semula, berarti ini x-nya kita ganti 0, maka akan diperoleh sin 0. Nah, ini dia. Jadi sin 0 itu tidak lain sama dengan 0. Kemudian kita akan lanjut lagi kepada x sama dengan pi per 2 atau 90 derajat. Ini dimasukkan atau disubstitusi ke fungsi semula. Berarti sekarang x-nya diganti pi per 2, maka akan diperoleh sin pi per 2. Ini dia. Sin pi per 2 atau sin 90 derajat itu tidak lain adalah sama dengan 1. Kemudian kita lanjut ke x sama dengan 3pi per 2 atau 270 derajat. Berapa nilai fungsinya? Nah, ini kita ganti 3pi per 2 ya, sama dengan yang di atasnya tadi. Maka akan diperoleh sin 3pi per 2 itu tidak lain sin 270 derajat. Itu nilainya sudah umum sekali, itu nilainya sama dengan min 1. Oke, lanjutannya sekarang tinggal x sama dengan 2pi yang merupakan nilai di ujung interval bagian kanan. X sama dengan 2pi, berapa nilai fungsinya? Berarti dalam hal ini x-nya diganti 2pi, sehingga di sini menjadi sin 2pi. Sin 2pi tidak lain adalah sin 360 derajat, itu nilainya juga 0.
Lalu dengan demikian maka Anda tinggal membandingkan nilai-nilai fungsi yang Anda dapatkan. Ternyata nilai terbesarnya yaitu untuk sin X adalah 1 dan nilai terkecilnya adalah min 1. Sehingga dengan demikian nilai maksimum dan minimum fungsi fx sama dengan sin X berturut-turut adalah 1 dan min 1. Saya kira jelas ini ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Tentukan nilai maksimum dan minimum fungsi fx sama dengan cos x dalam interval x lebih besar sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 2pi, sama dengan tadi. Langkah pertama, nilai-nilai yang berada di ujung interval tidak lain adalah x sama dengan 0 ujung interval kiri dan x sama dengan 2pi itu adalah nilai yang berada di ujung interval bagian kanan. Dan jangan lupa kita mencari nilai x lagi yang mengakibatkan turunannya sama dengan 0. Fx sama dengan cos x. Apa turunannya? Turunan daripada cos x tidak lain adalah min sin x. Lalu kita samakan dengan 0. Min sin x sama dengan 0 itu berarti sin x sama dengan 0. Sin berapakah yang nilainya 0? Maka jawabannya itu adalah x-nya adalah 0 dan pi serta x-nya sama dengan 2pi. Nah, lalu setelah itu nilai-nilai yang diperoleh dari langkah 1 dan 2 itu disubstitusi kepada fungsi semula. Kebetulan nilai ujung interval kiri dan kanan itu ada di sini. Jadi mencarinya hanya satu kali saja. Oke, kita lanjut. Bagaimana nilai fungsi jika x-nya sama dengan 0? Berarti x-nya ini kita ganti 0, maka akan diperoleh f0 sama dengan cos 0. Nah ini dia. Cos 0 itu tidak lain nilainya adalah 1. Selanjutnya, bagaimana dengan x sama dengan pi atau 180 derajat? Bagaimana nilai fungsinya? Berarti kita mengganti x dengan pi, maka akan diperoleh cos pi. Cos pi tidak lain adalah cos 180 derajat yang nilainya sama dengan min 1. Kemudian yang terakhir kita akan mencari nilai fungsi untuk x sama dengan 2pi. Berarti ini ganti 2pi, ini juga diganti dengan 2pi. Sehingga akan diperoleh cos 2pi, itu artinya cos 360 derajat, nilainya juga 1. Dari sini terlihat jelas bahwa nilai maksimum daripada cos itu adalah 1 dan nilai minimum daripada cos x itu adalah min 1. Sehingga dengan demikian nilai maksimum dan minimum fungsi fx sama dengan cos x berturut-turut adalah 1 dan min 1. Oke, bisa kita pahami di sini ternyata nilai fungsi daripada trigonometri itu maksimumnya itu diperoleh ketika x yang menyebabkan turunannya sama dengan 0. Nah ini dari uraian di atas terlihat bahwa nilai maksimum dan minimum dari fungsi y sama dengan fx diperoleh jika turunannya disamakan dengan 0. Oke ya, kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Tentukan nilai maksimum dan minimum fungsi fx sama dengan 4 dibagi 3 dikurang 2 sin x. Ini bentuknya pembagian. Oke, kita lihat penyelesaiannya. Cara yang pertama menggunakan turunan pertama dari fungsi. Ingat bahwa ini bentuknya u per v. Sebagai u dalam hal ini tidak lain adalah 4. Maka turunannya u aksen, turunannya 4 berarti 0. Karena 4 itu adalah konstan. Oke, kita lanjut ke V-nya. V-nya adalah 3 dikurang 2 sin X. Lalu kita turunkan. Turunan V berarti V aksen. Turunan 3 itu adalah konstan. Turunan dari min 2 sin X. Turunan sin X tidak lain adalah cos. Sehingga sinnya min 2 cos X. Kemudian rumus dari turunan pembagian tidak lain adalah U aksen dikali V dikurang V aksen dikali U dibagi dengan V berpangkat 2. Kita samakan dengan 0. Karena penyebab maksimum dan minimumnya
itu diperoleh jika nilai turunannya itu sama dengan 0. Oke ya, kita substitusi nilai U aksen. U aksen dalam hal ini adalah 0 ini, kemudian sebagai V dalam hal ini 3 dikurang 2 sin X. Saya kira ini ya. Lalu ini dikurang, tetap dikurang. Sebagai V aksen itu berarti min 2 cos X. Saya kira jelas ini. Lalu dikali dengan U. Sebagai U di sini tidak lain adalah 4. Nah, ini dia. Kemudian disederhanakan untuk pembilang. 0 dikali berapapun itu hasilnya 0. Sehingga saya tidak tulis. Min dikali min itu jadinya plus. 2 dikali dengan 4 jadinya 8. Sehingga diperoleh 8 cos X dibagi dengan 3 dikurang 2 sin X dipangkat 2 sama dengan 0. Nah, untuk mencari pembuat nolnya, kalau bentuknya seperti ini, maka cukuplah pembilangnya yang disamakan dengan 0. Jadi jika Anda menjumpai pecahan yang nilainya sama dengan 0, maka cara penyelesaian selanjutnya cukup pembilangnya disamakan dengan 0. Dalam hal ini pembilangnya adalah 8 cos X samakan dengan 0. Berarti kalau begitu cos X sama dengan 0. Lalu cos berapakah yang nilainya 0? Maka jawabannya adalah X sama dengan pi per 2 dan X sama dengan 3 pi per 2. Saya kira jelas ini ya. Kemudian lanjut ke slide berikutnya. Ini tadi kopian dari slide sebelumnya. Kemudian kita akan mencari nilai fungsi untuk X sama dengan pi per 2 dan untuk X sama dengan 3 pi per 2. Untuk X sama dengan pi per 2, maka nilai fungsinya adalah F pi per 2 sama dengan 4 dibagi 3 dikurang 2 sin. Tadi di sini X, sekarang X-nya kita ganti pi per 2. Pi per 2 tidak lain 90 derajat. Maka dengan demikian 4 ini tetap ditulis 4, 3 tetap ditulis 3, min 2 tetap ditulis min 2, sin 90 derajat atau sin pi per 2 itu sama dengan 1. Sehingga hasilnya untuk penyebut 3 dikurang 2 kali 1 itu tetap 2, maka 3 dikurang 2 adalah 1. Sehingga hasilnya 4 per 1 itu tidak lain sama dengan 4. Oke, kita lanjut. Untuk X sama dengan 3 pi per 2 atau 270 derajat. Berapa nilai fungsinya? Maka sekarang kita mengganti X-nya dengan 3 pi per 2. Sehingga diperoleh 4 dibagi 3 dikurang 2 sin 3 pi per 2 atau sin 270 derajat. Maka akan diperoleh 4 tetap 4, 3 tetap 3, min 2 tetap min 2, sin 3 pi per 2 atau sin 270 derajat itu nilainya min 1. Untuk penyebut, min 2 dikali dengan min 1 itu jawabannya plus 2. 3 plus 2. Nah, ini untuk penyebut. Pembilangnya tidak mengalami perubahan, sehingga hasilnya adalah 4 dibagi 3 tambah 2, maka jawabannya 4 per 5. Dengan demikian, maka akan terlihat nilai terbesarnya itu adalah 4 dan nilai terkecilnya adalah 4 per 5. Sehingga nilai maksimum dan minimum dari fungsi fx sama dengan 4 dibagi 3 dikurang 2 sin X berturut-turut adalah 4 dan 4 per 5. Saya kira jelas ya. Kita lanjut. Cara kedua menggunakan keterbagian bilangan. Yaitu maksud di sini adalah bilangan pecahan. Suatu bilangan pecahan nilainya akan maksimum jika pembaginya itu minimum. Saya kira jelas ini. Sebaliknya, suatu bilangan pecahan nilainya akan minimum jika pembaginya itu maksimum. Oke, kita lihat. Soal yang ini tadi, sebagai pembaginya itu saya beri simbol Vx. Itu sama dengan 3 dikurang 2 sin X. Ingat bahwa suatu nilai pecahan akan nilainya maksimum jika pembaginya itu adalah minimum. Berarti dengan demikian maka Vx-nya ini harus minimum. Kita tahu di sini bahwa Vx-nya itu merupakan pengurangan, di mana yang menjadi pengurang itu adalah sin. V akan menjadi minimum
bila pengurangnya itu adalah maksimum. Dalam hal ini nilai daripada sin X itu terbesarnya adalah 1. Kita lihat. Jadi Vx itu akan minimum jika sin X sama dengan 1. Sebaliknya, Vx akan maksimum, ini akan maksimum bila pengurangnya itu minimum. Berapakah nilai minimum daripada sin X? Tentu jawabannya min 1. Sehingga dengan demikian akan diperoleh nilai maksimum daripada fungsi Fx sama dengan 4 dibagi 3 dikurang 2 sin X. Apabila yang menjadi penyebut ini bernilai minimum. Minimumnya penyebut ini akan diperoleh bila sin X-nya sama dengan 1. Jadi kita tinggal mengganti sin X ini dengan 1. Sehingga akan diperoleh 4 ini dari sini tetap 4 dibagi 3 dikurang 2 kali 1. 3 dikurang 2 kali 1 itu berarti penyebutnya tinggal 1, sehingga 4 dibagi 1 hasilnya adalah 4. Kemudian nilai minimum daripada fungsi Fx, nilai minimumnya ini akan diperoleh bila pembaginya atau Vx-nya itu akan maksimum. Vx itu akan maksimum jika sin X-nya itu bernilai min 1, sehingga tinggal mengganti sin X-nya ini dengan min 1 ini ya. Oke ya. Ini 4 tetap 4, 3 ini tetap 3, min 2 ini tetap min 2, sin X sama dengan min 1. Sehingga min 2 dikali min 1 itu plus 2. Plus 2 dengan 3 menjadi plus 5. Sehingga hasilnya adalah 4/5. Dengan demikian nilai maksimum dan minimumnya berturut-turut adalah 4 dan 5. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang keempat. Tentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi Fx sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat X ditambah cos X. Oke, sebagaimana tadi penyelesaiannya, kita turunkan lalu kita samakan dengan 0. Turunan 1 itu adalah 0. Turunan min 2 sin kuadrat berarti ini min 2 tetap min 2 dulu. Turunan daripada sin kuadratnya ini kali ke depan diperoleh ini, lalu pangkat 2-nya dikurang 1 berarti sin X berpangkat 1. Cuma tidak ditulis pangkatnya. Selanjutnya dikali dengan turunan sin X itu sendiri berarti cos X. Kira ini ya. Kemudian ditambah apa turunan cos? Turunan cos jawabannya min sin X. Ingat, kita samakan dengan 0. Ya. Kemudian ini disederhanakan. Ini min, ini sin X, ini min sin X. Dikeluarkan min sin X-nya. Sehingga akan diperoleh kalau min sin X dikeluarkan berarti ini dengan ini tidak keluar dengan cos X-nya. Sehingga 2 kali 2 dikali cos X menjadi 4 cos X karena minnya sudah keluar dengan sinnya. Ini dikeluarkan min sinnya berarti tinggal positif 1. Samakan dengan 0. Oke. Berarti kalau demikian maka min sin X sama dengan 0, atau boleh dikatakan sin X sama dengan 0. Sin berapakah yang nilainya 0? Tentu jawabannya X sama dengan 0 sama dengan V dan 2V. Ini saya gabung jadi 1 ya. Kemudian yang kedua yaitu 4 cos X tambah 1 juga disamakan dengan 0. Akan diperoleh ini. Lalu cos X itu sendiri, ini plus 1-nya pindah ke kanan didapat min 1, lalu dibagi dengan 4. Sehingga cos X sama dengan min 1/4. Oke, kita lanjut mencari sin X-nya. Kalau cos X sama dengan min 1/4, berarti cos itu tidak lain adalah sisi samping sudut dibagi sisi miring. Sedangkan sisi di depan sudut ini bisa dicari dengan menggunakan dalil Pythagoras, yaitu akan diperoleh dari akar dari 4 berpangkat 2 dikurang min 1 berpangkat 2 itu diperoleh akar 15. Sehingga dengan demikian akan diperoleh sinus X sama dengan sisi di depan sudut yaitu akar 15 dibagi dengan sisi miringnya.
Nah, setelah demikian, maka nilai X yang diperoleh itu disubstitusi ke fungsi semula ini. Lalu hasilnya sebentar kita bandingkan. Kita lihat. Untuk X sama dengan 0, maka semua X di sini kita ganti 0. Sehingga akan diperoleh 1 dikurang 2 sin kuadrat 0 ditambah cos 0. Sin 0 tidak lain adalah 0. Ya, jadi biar dipangkat 2 hasilnya 0. Maka akan diperoleh 1 dikurang 0 ditambah cos 0. Cos 0 tidak lain adalah 1. Sehingga hasilnya adalah 1 dikurang 0 ditambah 1, maka dia menjadi 2. Oke, kita lanjut ke X sama dengan V atau 180. Berarti semua unsur X kita ganti dengan V. Maka akan diperoleh 1 dikurang 2 sin kuadrat V ditambah cos V. Sin V atau sin 180 itu juga 0. Ya. Berarti dengan demikian akan diperoleh 1 dikurang 0. Sedangkan cos V atau cos 180 itu adalah min 1. Sehingga hasilnya 1 dikurang 0 dikurang 1, maka hasil terakhirnya adalah 0. Untuk X sama dengan 2pi saya tidak cari, karena sesungguhnya X sama dengan 2pi itu nilai fungsinya sama dengan kalau X sama dengan 0. Jadi saya tidak cari ya, karena X sama dengan 2pi nilai fungsinya sama dengan kalau X-nya sama dengan 0. Oke. Berikutnya, tadi diperoleh cos X sama dengan min 1/4 dan sin X sama dengan akar 15/4. Nah, ini disubstitusi ke persamaan atau ke fungsi semula. Sehingga akan diperoleh fx sama dengan ini 1 tetap 1 kurang 2 tetap kurang 2. Nah, ini dia. Sin X sama dengan apa? Akar 15/4. Karena ini berpangkat 2, maka di sini berpangkat 2. Lalu ditambah cos X. Ini ditambah cos X itu tadi nilainya min 1/4. Ini min 1/4. Oke, lanjutannya 1 itu saya rubah menjadi 16/16. Ya, boleh kan? Tidak masalah. Karena akar dari 15 itu dipangkat 2, jawabannya 15. Lalu saya kali 2, maka dia akan menjadi 30. Kemudian 4 berpangkat 2 menjadi 16. Makanya karena penyebutnya yang di tengah ini 16, maka satunya saya rubah menjadi 16/16. Kemudian plus dikali min tidak lain adalah min 1/4, saya rubah penyebutnya menjadi 16, maka dia akan menjadi 4/16. Ketika penyebutnya sudah sama, maka tinggal pembilangnya Anda lakukan pengurangan. Sehingga 16 dikurang 30 dikurang 4 itu jawabannya minus 18/16. Atau boleh masing-masing dibagi dengan 2 sehingga menjadi min 1/8. Dengan demikian nilai-nilai daripada fungsi ini kita bandingkan. Ternyata nilai maksimumnya itu adalah 2 dan nilai minimumnya adalah min 9/8. Oke. Kita lanjut. Kita lanjut ini ke soal ya, soal latihan, di mana kebiasaan saya setiap di akhir pembelajaran selalu ada latihan soal, dan latihan soal itu soal-soalnya saya lengkapi dengan kunci jawabannya. Oke. Ini soalnya ada 3 ya. Tolong soal ini dikerja dan dicocokkan dengan kuncinya. Oke, saya kira sampai di sini perjumpaan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.